Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Muzaki Kurniawilahi wa ana thalib fi qismi ta'lim al-lughah al-arabiyyah fil Jami'ah Syekh Nurjati Cirebon. Nah, fi hadzal video sanabhas ad-darsul rabi' fi ta'lim al-lughah al-arabiyyah fil madrasah al-mutawassithah, yakni fil fasli as-samin bil maudu al-mihnah. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang al-mihnah. Nah, namun sebelum ke pembahasan, ada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa-siswi kelas 8. Nah, yang pertama yaitu OKD 3.9. Nah, yaitu fahmul aswat wal mufradat wal ma'ani fin nususi al-muta'allaq bil mihnah min khilalil intimam bi qawaid al-masdar syar'i. Nah, yaitu siswa-siswi kelas 8 harus mampu memahami mufradat, kosakata, kemudian bunyi dan makna terkait teks sederhana atau materi tentang al-mihnah. Nah, di mana harus juga mampu memahami gramatikal yang akan dipelajari di sini, yaitu al-masdar syar'i. Nah, kemudian pada KD 4.9, nah isinya yaitu idhalul muhadatsat wa tawfirul ma'lumat aula mihnah min khilal intimam bil qawaid al-masdar syar'i. Nah, di mana siswa-siswi kelas 8 harus mampu mendemonstrasikan tindak tutur terkait materi al-mihnah, kemudian juga harus mampu memberikan informasi, terkait al-mihnah. Nah, juga harus mampu meminta informasi. Nah, kemudian pada KD selanjutnya yaitu KD 3.10. Nah, isinya yaitu tahlilul afkar min nususi basithah haula al-mihnah min khilal ihtimam bi qawaid masdar syar'i. Nah, yaitu siswa-siswi harus mampu menganalisis gagasan daripada teks sederhana terkait al-mihnah. Nah, yang mana harus juga mampu menganalisis gramatikalnya, yaitu terkait al-masdar syar'i. Nah, kemudian setelah mampu menganalisis, yaitu pada KD 4.10 isinya yaitu yuqaddimu nataija tahlil afkar minan nususi al-basithah al-muta'allaq bi maudu al-mihnah min khilalil ihtimam bi qawaid al-masdar syar'i, yaitu harus mampu menyajikan hasil analisis terkait gagasan-gagasan daripada teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-mihnah. Nah, di mana setelah mampu menganalisis daripada teks berbahasa Arab terkait al-mihnah, juga harus mampu menyajikannya baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Nah, jadi itulah keterampilan dasar yang harus dicapai oleh kelas 8. Nah, baik, lanjut ke materi, di mana dalam materi al-mihnah ini ada mufradat yang harus disampaikan kepada siswa oleh guru terkait mufradat seputar al-mihnah. Nah, contoh mufradatnya ada banyak, seperti tabib, dokter, kemudian ada muallim atau mudarris, yaitu guru, kemudian ada lagi muhandis atau insinyur, arsitek, kemudian ada mudir, kemudian ada mumaridhah wa ghairu dalik. Nah, itu adalah mufradat al-mihnah. Nah, di mana nanti latihan mufradatnya bisa dengan menyajikan gambar-gambar terkait al-mihnah. Nah, di mana siswa harus menyebutkan sesuai gambar, seperti itu. Atau juga membuat kalimat daripada gambar. Contoh ada gambar dokter, nah dibuatlah kalimat. Contoh tabib ya'mal fil mustasfa. Nah, seperti itu. Kemudian di sini yang akan dipelajari selanjutnya adalah at-tarakib terkait masdar. Nah, masdar ini adalah isim yang menunjukkan arti tertentu dan tidak terikat dengan waktu dan masa. Berbeda dengan fi'il. Fi'il itu ada keterikatan dengan waktu. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, contohnya kata kerja itu mengajar. Nah, maka masdarnya itu adalah pengajaran. Nah, atau contohnya
Dalam bahasa Indonesia itu mengerjakan, maka masdarnya adalah pekerjaan. Membaca, maka masdarnya adalah bacaan. Kemudian, nah di sini masdar ini terbagi menjadi dua, yaitu masdar sorry dan masdar muawwal. Tapi yang akan dibahas hanya masdar sorry saja. Nah, masdar sorry ialah masdar yang bentuk lafalnya sudah jelas. Nah, sudah jelas ya. Contoh di sini adalah uridu qiraatal Quran. Nah, uridunya itu sebagai fi'il fa'il dan qiraatannya itu adalah masdarnya ya. Bentuknya sudah jelas. Qiraatan adalah masdar daripada qara'a. Nah, bentuk qara'a yaqra'u masdarnya adalah qiraatan. Nah, seperti itu. Atau contoh lain adalah Ahmad yuhibbu taswir al-hayawanat. Artinya Ahmad sedang memotret binatang. Nah, masdarnya itu apa? Taswirun. Nah, taswirannya itu bukan sebagai kata kerja. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya ada latihan-latihan untuk melatih keterampilan siswa, di mana siswa-siswi kelas 8 harus yang mempelajari bahasa Arab tentunya ada 4 keterampilan yang harus dikuasai, yaitu keterampilan istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Nah, di sini latihan yang pertama yaitu latihan maharah al-kitabah, yaitu keterampilan menulis. Nah, contoh keterampilan menulis di sini siswa harus melengkapi paragraf terkait materi al-mihnah. Nah, contohnya nanti si guru akan memberikan sebuah teks paragraf yang masih ada kalimat-kalimat yang kosong. Dengan kalimat-kalimat itu harus diisi dengan kalimat yang benar, nah sesuai dengan si paragraf tersebut. Nah, contoh di sini walidi yang alufi nuqtah. Nah, itu titik-titiknya itu yang kosongnya harus diisi oleh siswa kelas 8 tersebut. Nah, itu adalah salah satu bentuk keterampilan menulis. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan membaca. Nah, si guru nanti akan menyajikan teks bacaan terkait al-mihnah. Nah, seperti itu. Contohnya nanti ada teks bacaan yang berbunyi walidi yang malu fil madrasah huwa mudarrisun wa walidati la ta'mal. Nah, seperti itu. Nah, siswa nanti harus mampu membaca teks-teks berbahasa Arab terkait al-mihnah. Nah, nanti kalau bacanya salah tentunya guru posisinya sebagai fasilitator yang membenarkan apa yang salah dari bacaan si muridnya tersebut. Nah, itu adalah bentuk latihan qiraah. Seperti itu. Nanti setelah qiraah bisa si guru menyuruh si muridnya itu untuk menulis terkait al-mihnah. Bebaslah, karangan bebas terkait al-mihnah. Nah, seperti itu. Kemudian ada fahmul hiwar. Nah, fahmul hiwar ini merupakan salah satu bentuk latihan daripada al-kalam. Nah, maharah kalam. Nah, di mana nanti guru bisa menyuruh 2 orang siswa atau semua siswa lah untuk latihan berbicara berbahasa Arab di depan kelas. Nah, apa sih yang dibahas? Yaitu terkait al-mihnah. Contoh membuat teks percakapan sederhana antara si Ali dan si Ahmad. Contoh, man huwa ya Ahmad? Kemudian jawab oleh si Ahmad, hada akhi wa tabibun fil mustashfa. Kemudian si Ali membalas, hal huwa tabibul asnan? Na'am wa tabibul asnan fi Jakarta. Seperti itu. Itu adalah contoh paling sederhana daripada percakapan terkait al-mihnah. Nah, baik, untuk melatih keterampilan kalam, nah, itu bisa dengan luar. Selanjutnya adalah keterampilan istima, yaitu pemahaman. Nah, sejauh mana sih si siswa-siswi kelas 8 ini mampu memahami teks bacaan bahasa Arab. Nah, yang dilafalkan baik itu secara langsung oleh gurunya ataupun melalui tip-tip audio recorder. Nah, seperti itu. Contoh, nanti guru akan membacakan sebuah karangan terkait al-mihnah. Nah, seperti itu. Misalnya hada akhi huwa Ahmad ya'malu wa huwa al-mudarris wa ya'malu fil madrasah.
wa ya'malu fil madrasah as-sanawiyah al-mutawassithah fil fasli as-saminah. Nah, seperti itu. Kemudian nanti siswa akan diberikan soal oleh guru terkait soalnya itu harus yang nyambung dengan apa yang sudah dibacakan oleh si guru. Soalnya misalnya aina ya'malul mudarris. Nah, di mana seorang guru itu bekerja. Nah, tadi kan sudah disebutkan al-mudarris ya'malu fil madrasah. Nah, seperti itu. Itu contoh latihan istima, atau bisa dengan bisa lagi dengan apa, si guru memberikan soal, mengucapkan soal, misalnya atau bib yang fil mustasfa. Nah, nanti ada gambar-gambar yang disediakan oleh guru yang harus dipilih oleh siswa, gambar mana yang sesuai dengan apa yang dilafalkan oleh si guru. Nah, tentunya yang gambar yang dipilih yaitu gambar seorang dokter yang bekerja di rumah sakit, karena soalnya adalah atau bib yang fil mustasfa. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh sederhana daripada latihan keterampilan istima. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini terkait penguasaan terkait materi al-mihnah untuk kelas 8. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.